Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Haha. No sensei. この程度なら見よう見まねでできてしまうんじゃな。我も近くで竜見たかった、触りたかった。許されるなら。 Welcome back Otaku Mania dimanapun kalian berada. Para wibu yang gak mau disebut wibu, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Oke cuy, kali ini Mimin mau bahas anime yang berjudul Mahotsukai Reimeki. Menceritakan tentang seorang siswa di Akademi Sihir Kerajaan Wenias bernama Sebel. Ia tidak mengingat tentang apapun sebelumnya, mengapa dan bagaimana ia di sana, serta menjalani kehidupan sehari-hari dengan perasaan hampa, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Kemudian suatu hari Sebel dikirim ke dalam misi khusus dan berbahaya oleh kepala sekolah Albus akibat dari nilainya yang menjadi terburuk di sekolahnya untuk menghindari pengusiran. Sebel tidak sendiri karena ditemani oleh beberapa orang, yaitu Rox Christes, seorang penyihir yang telah hidup selama ratusan tahun dan dijuluki penyihir Fajar. Holt, seorang gadis pintar di sekolah Sebel, dan Kut, juga teman Sebel di akademi, memiliki penampilan setengah binatang dan manusia. Berhasilkah mereka melakukan perjalanan ke bagian selatan benua, di mana pemberontak anti sihir masih merajalela? Tapi kita nggak usah kelamaan ngebacot di opening, langsung saja kita sikat menuju alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, biar nonton kalian juga tambah nyaman, pasang dulu headset kalian, siapkan es teh dan gorengan, atur posisi rebahan ternyaman kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Cekiprot. Scene diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Sebel, dan ia adalah seorang siswa yang bersekolah di Royal Academy of Magic Kerajaan Wenias. Sebel telah kehilangan semua ingatan tentang waktunya sebelum terdaftar di sana. Oleh karena itulah, Sebel tidak dapat menemukan makna dalam keberadaannya selain sihir. Lalu Sebel menjadikannya sebagai cita-cita untuk menjadi seorang penyihir. Namun, Sebel memiliki nilai terburuk di seluruh kelasnya. Untuk menghindari pengusiran, tindakan perbaikan diambil dan Sebel diperintahkan untuk menjalani pelatihan khusus. Sebel memiliki sifat yang jujur tetapi sangat tertutup. Dan ia hanya tahu sedikit tentang emosi manusia, termasuk emosinya sendiri. Ketika Sebel merasa dirinya sendirian di dunia ini, datanglah seorang wanita yang mengajaknya pergi ke dunia lain. Sebel bertanya-tanya siapa sebenarnya wanita itu. Setelah 3 tahun kemudian, para siswa melihat pengumuman di mading dan mereka berkumpul ramai-ramai. Lalu seorang siswa bernama Kut muncul dan ia bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Salah seorang siswa menjelaskan kalau Sebel dipanggil ke ruangannya dikarenakan mendapatkan nilai yang sangat rendah di akademi. Kut merupakan salah satu siswa Akademi Sihir Kerajaan Wenias yang mengikuti pelatihan khusus. Kut memiliki paras setengah binatang. Orang yang terlahir dengan ciri-ciri hewan dan berpenampilan seperti kadal bercampur dengan manusia. Lalu seorang wanita bernama Holt nimbrung dan ia merupakan salah satu murid di Akademi Wenias. Holt juga ikut-ikutan kepo hendak mengetahui info terupdate. Holt merupakan seorang siswi yang menghadiri Akademi Sihir yang sama dengan Sebel. Beralih pada Sebel yang hendak memasuki ruangan kepala sekolah dan ia melihat sosok wanita yang sedang berada di depan pintu. Wanita itu bernama Rox Christes dan ia sedang berteriak histeris memanggil nama kepala sekolah.
Rokristes merupakan seorang penyihir yang telah hidup selama ratusan tahun dan terkadang dijuluki Fajar. Rox memiliki kontrak dengan staf Ludan, iblis yang menghisap kekuatan sihir siapapun yang menyentuhnya. Lalu Sebel datang menyapanya dan mereka ngobrol sejenak. Namun Sebel tak ingin mengajak Rox masuk ke dalam ruangan dikarenakan takut kepada Kepsak. Tanpa basa-basi, Rox menyerang Sebel sehingga ia tak berkutik. Kemudian datanglah sosok seorang manusia hewan dan ternyata ia adalah ajudan Kepsak. Sang ajudan bernama Holdam dan ia tidak senang melihat Rox menyakiti salah satu siswa di Akademi Sihir. Terjadilah pertarungan sengit di antara kedua kubu. Holdam merupakan seorang baseball serigala yang melayani Albus. Holdam adalah seorang pekerja keras yang sering dipaksa dalam situasi terjepit antara Rox yang egois dan riang dengan Albus yang membuat tuntutan tidak masuk akal. Setelah itu Holdam berhasil menghempaskan tongkat milik Rox hingga jatuh ke lantai. Tadinya Sebel hendak mengambilkan tongkat tersebut, namun ia dihentikan Holdam dan Rox. Dikarenakan kejadian ribut-ribut gak jelas, maka sang Kepsak keluar dari ruangannya. Kepsak terkejut melihat kehadiran Rox di akademi. Rox dengan polosnya mengatakan karena dirinya sangat imut maka bisa lolos dari penjaga. Kepsak adalah seorang wanita gemoy bernama Albus. Albus merupakan kepala akademi sihir karena Wenias tempat Sebel bersekolah. Albus adalah cucu perempuan penyihir hebat dengan julukan Etsuki. Selanjutnya, Kepsak mempersilahkan kedua bocah masuk ke dalam. Lalu Holdam menyajikan teh dan kue buat Albus serta Sebel. Sementara Rox tidak disambut sama sekali dan kedatangannya tidak diharapkan. Kepsak menjelaskan pada Sebel mengenai nilainya di akademi. Kepsak meminta Sebel menjalani pelatihan di luar akademi untuk mengasah kemampuan sihirnya. Oleh sebab itulah, Sebel akan dibimbing penyihir selama perjalanannya menuju desa. Namun di sela-sela penjelasannya, Rox merengek pada Holdam minta diberikan teh dan biskuit. Lalu Albus meminta Holdam agar memberikan sang bocah kue dan minuman agar mulutnya tidak bising. Setelah itu Rox mengatakan akan menjadi pembimbing Sebel dengan syarat Albus mau memberikannya pusaka Safar. Sontak saja Albus menolaknya dan mengatakan kalau pusaka itu sangat rahasia. Tetapi Albus bisa mempertemukan Rox dengan penulis pusaka Safar. Mendengar hal itu, Rox sangat senang dan ia menyetujui kerjasama mereka. Kemudian Sebel dan Rox memulai perjalanan dan mereka disusul oleh Horde. Horde diminta kepala sekolah untuk menemani perjalanan Sebel dan Rox. Tak lama kemudian terlihat Kut dan kedua siswa lainnya juga ikut dalam perjalanan. Berhubung Kut tidak menyukai Sebel, maka mereka pergi terlebih dahulu. Ketika malam hari, Sebel dan kedua Eneng berkemah di hutan. Sebel curcol mengenai kekuatannya pada Horde. Mereka berdua sangat berbanding terbalik. Horde siswi yang amat pintar sedangkan Sebel siswa yang amat bodoh. Lalu Rox datang memberikan nasihat pada Sebel. Rox menggunakan tongkat sihirnya memasak makanan untuk mereka bertiga. Dari kejauhan, kedua relawan gereja memantau Rox dan lainnya. Kedua psycho hendak menyerang siswa Akademi Wenias dengan skillnya. Esok harinya, Rox dan kedua murid tiba di penginapan dan hal itu membuatnya lega. Namun tiba-tiba mereka dihampiri kedua teman Kut. Kedua bocah memfitnah Kut membawa lari peta dan pergi meninggalkan mereka. Menurut Rox, kalau Kut telah menyadari pemburu penyihir mengincar siswa akademi. Oleh karena itu, Kut memutuskan pergi sendirian untuk menyelamatkan teman-temannya. Rox mengatakan akan menyelamatkan Kut dan meminta para siswa menunggu di penginapan. Setelah Rox pergi, Sebel galau karena tidak bisa membantu. Lalu Horde menggunakan sapu tangan Rox mencari keberadaannya melalui sihir. Setelah mendapatkan lokasinya, Horde dan Sebel melanjutkan perjalanan mereka.
Sebelumnya Horde telah mengajak kedua siswa ikut mencari Quoth. Namun kedua siswa menolaknya dan mereka tidak sudi dilibatkan dengan manusia kadal seperti Quoth. Setibanya di hutan, Horde mulai ngomel-ngomel mengenai sifat kedua siswa itu. Tiba-tiba, Horde dan Sable melihat ekor kadal berada di sana. Kedua bocah auto shock dan mereka mengira kalau itu adalah ekor milik Quoth. Selanjutnya, Horde menyadari kalau mereka sedang menghadapi musuh yang overpower. Horde mulai ketakutan dan ia teringat ketika guru menceritakan mengenai abritator Dia Ignis. Mereka adalah pasukan gereja anti penyihir. Horde menyarankan pada Sable agar mereka segera balik ke akademi dikarenakan musuhnya bukanlah lawan kedua bocah. Si Eneng menceritakan kisah ketika ia masih bocil dahulu pada Sable. Horde mengunjungi desa temannya dan ia melihat pemburu penyihir telah membakar para bestia. Sang pemburu bertanya apakah Horde sedang mencari teman-temannya. Horde ketakutan dan mengatakan kalau ia tidak memiliki teman. Setelah itu Horde lari meninggalkan desa temannya yang telah terbakar. Lalu Horde meminta agar mereka pergi meninggalkan hutan. Namun Sable tidak mau dan ia memilih melangkah maju mencari teman lainnya. Sable menjelaskan jika teman Horde masih hidup, pasti si Eneng tidak akan lari meninggalkan mereka. Melihat tekad Sable, Horde memilih untuk bersamanya dan menyelamatkan Quoth. Sementara Quoth telah terjebak di hutan dan ia sedang dihadang oleh pemburu penyihir bernama Tirani. Kemudian Tirani menyerang Quoth hingga ia tak berdaya lagi. Tirani mengatakan akan menjadikan Quoth bahan eksperimen dan mengurungnya. Quoth heran melihat Tirani yang tidak mempan terkena serangan sihir. Quoth meratapi dirinya yang tertangkap oleh pemburu penyihir. Seandainya Quoth pergi bersama rombongan Rox dan Sable, mungkin hal itu tak akan terjadi. Quoth berjuang untuk melakukan perlawanan agar tidak dibawa pergi sang pemburu. Tak lama muncullah Rox datang menyelamatkan Quoth dari serangan si Psycho. Rox menggunakan tongkat Ludens untuk mengalahkan Tirani. Namun jubah yang dimiliki Tirani amat kuat dikarenakan mengandung air suci gereja. Di sela-sela pertarungan Rox dan Tirani, muncullah kedua bocah sehingga menghalangi kedua kubu. Tirani yang mulai terpojok menggunakan Sable sebagai umpan. Sable dicekik hingga tak berdaya oleh pemburu penyihir. Tirani meminta Rox menyerahkan tongkat sihir Ludens untuk ditukarkan dengan Sable. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Rox memberikan tongkat Ludens pada si Psycho. Lalu Tirani meminta Sable membungkusnya dengan jubah miliknya. Setelah itu, Tirani meminta Horde menyerang para penyihir dan membongkar identitas aslinya. Sebenarnya Horde adalah mata-mata yang diutus gereja untuk belajar di sekolah sihir. Horde ditugaskan mempelajari ilmu sihir dan menjadi siswi terpintar di sekolah, agar pihak akademi menawarkan pekerjaan sebagai penyihir kepadanya. Oleh karena itu, Horde ikut di dalam misi dan ia adalah seorang pengkhianat. Tadinya Horde telah meletakkan racun agar rombongan mereka tak bisa melanjutkan perjalanan. Maka ketika di jalan, Sable mengalami sakit perut dan mereka terpisah dari rombongan Quoth. Misi Horde berhasil mengecoh Rox dan membuat Quoth tertangkap oleh sang pemburu. Tetapi Rox dan lainnya tidak menyadari kalau Horde adalah seorang mata-mata dan mereka percaya kepadanya. Horde adalah keturunan iblis yang dirawat oleh gereja dan diberi misi untuk melawan penyihir. Horde amat ketakutan ketika penyamarannya dipublikasikan Tirani di depan kawan-kawannya. Horde trauma dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara si Eneng tak ingin mengkhianati teman-temannya. Akan tetapi, Sable menyemangati Horde dan tersenyum kepadanya. Sehingga Horde berani melangkah maju untuk mengikuti kata hatinya. Horde menggunakan ekor Quoth dan merapalkan mantra sihir melawan Tirani.
Namun si Saiko menggunakan jubahnya menangkis serangan Horde. Lalu Tirani menggunakan kapaknya hendak menghantam Horde yang telah mengkhianati gereja. Dengan sigap, Sable memegang Ludens hingga kegelapan menyertai seisi hutan. Setelah itu Tirani berhasil dilumpuhkan dan Sable telah sadarkan diri. Horde amat senang dan langsung memeluk Sable yang berhasil selamat. Lalu Rox mengamuk kepada para 3 siswanya yang tidak mendengarkan wejangan darinya. Ia amat keras kepala dan membuat sang profesor kewalahan. Setelah memarahi ketiga siswanya, Rox memarahi Ludens yang berani menyerap energi Sable. Ludens disegel oleh Rox sebagai hukuman karena tidak patuh kepadanya. Setelah itu Kut mengatakan akan mengambil ekornya yang tertinggal di hutan. Mendengarkan ocehan Kut membuat wajah Horde dan Sable pucat. Dikarenakan Horde telah menggunakan ekor Kut sebagai persembahan sihir untuk menyerang pemburu penyihir. Mengetahui hal itu, Kut amat kesal dan wajahnya berubah menjadi merah. Horde langsung meminta maaf kepada Kut karena tindakannya tersebut. Kemudian Horde bertanya mengapa Sable masih hidup setelah memegang tongkat Ludens. Rox mengatakan kalau energi sihir yang dimiliki Sable tidak terbatas dan sangatlah banyak, makanya Ludens tidak bisa menyerap energinya. Ternyata yang membuat Sable lambat belajar sihir karena memiliki energi yang tidak seimbang. Lalu keempat bocah melanjutkan perjalanannya menuju TKP bersama-sama. Selanjutnya Horde menjelaskan pada Sable kalau dirinya memiliki julukan anak iblis. Oleh karena itu, gereja mengatakan akan memurnikan jiwa Horde. Tetapi si Eneng bingung mengapa Sable dan lainnya terlihat biasa aja kepadanya. Padahal si Eneng sudah mengkhianati rekan sesama penyihir. Dengan santuinya, Sable mengatakan kalau ia tidak peduli pada hal tersebut. Setelah itu si Eneng curcol pada Sable. Profesor Rook menggoda sang MC yang tidak memiliki ekspresi sama sekali. Menurut Sable, Rox adalah seorang guru yang aneh. Kemudian Rox dan para siswa kembali ke penginapan. Mereka mendapati kedua siswa adalah mata-mata dari pihak gereja. Setelah kedua siswa tertangkap, Rox dan ketiga murid pergi nongki bareng di kedai. Sebelum melanjutkan perjalanan, Rox meminta Kut untuk menumbuhkan kedua tangan dan ekornya. Namun Kut tidak mengetahui cara menumbuhkan tangannya yang telah terpotong. Rox meminta Kut menggunakan sihir penyembuh yang telah mereka pelajari di akademinya. Tetapi Rox ngotot mengatakan kalau ia tidak mengetahui caranya. Sementara sihir penyembuh membutuhkan begitu banyak mana. Sang profesor mengatakan kalau Sable bisa menjadi daya isi mana bagi para siswa. Dikarenakan Sable memiliki jumlah mana yang unlimited, maka mereka akan mudah memulihkan tangan Kut. Selanjutnya, Rock menggabungkan energi sihir mereka bertiga dan meminta Kut untuk merapalkan mantra penyembuh. Setelah itu, tumbuhlah tangan Kut beserta ekornya dan ia terlihat amat senang. Para pengunjung terpesona dengan teknik sihir ketiga bocah dan mereka menyorakinya. Lalu Rox meminta pengunjung kedai untuk bernyanyi menyambut para penyihir. Semua terlihat bahagia. Begitu juga dengan Sable meski ia tidak memiliki ekspresi. Setibanya di kota, Sable terkena lumpur dan pakaiannya kotor semua. Lalu Rox mengajak ketiga siswa untuk mandi terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Sable dan Kut mandi bareng di kolam pemandian sambil curcol. Kut memutuskan bergabung menjadi penyihir dikarenakan ingin masuk ke dalam pasukan instruksi sihir. Awalnya pasukan itu terdiri dari anggota gereja. Namun sekarang mereka telah berpisah. Pasukan instruksi sihir terdiri dari manusia setengah hewan yang amat overpower. Lalu Sable bertanya mengapa Kut ingin bergabung dengan pasukan instruksi sihir.
Kut menceritakan kalau ia dahulu adalah anggota sirkus. 6 tahun lalu Kut terlibat dengan bencana utara. Seorang sihir psycho tiba-tiba mengumumkan bahwa ia akan menghancurkan dunia. Perang terjadi di mana-mana dan Kut dikurung di dalam sangkar. Setelah itu ada seorang kesatria menunggangi naga dan datang menyelamatkannya. Oleh karena itulah Kut ingin menjadi OP sama seperti kesatria itu. Kemudian Kut bertanya mengapa Sable hendak menjadi penyihir. Kut menceritakan kisahnya bukan secara cuma-cuma pada Sable. Ketika Sable hendak menjawab, Profesor Rogues masuk ke ruangan dan mengganggu zona nyaman kedua pria. Setelah prepare bersih-bersih, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Di sepanjang jalan, warga selalu menyambut hangat mereka dikarenakan Profesor Rogues. Rogues layaknya ibu peri yang selalu memberikan jalan keluar bagi ketiga muridnya. Setelah beberapa waktu berlalu, Kut bertanya pada Rogues mengenai pelatihan. Apa yang akan dilakukan Profesor Rogues ketika latihan mereka bertiga selesai? Rogues menjawab kalau ia akan menemui sihir Lulu Erak. Sontak saja Kut terkejut mendengar jawaban yang Rogues berikan. Rogues menjelaskan kalau dirinya telah hidup 300 tahun dan ia tidak mengenal kata lelah. Rogues tak makan dan tak minum. Bahkan ia tidak tidur. Oleh karena itu, Rogues sangat bosan dengan hidupnya. Apalagi mengenai cinta. Rogues tidak membutuhkan cinta dan hal itu adalah yang paling membosankan. Sang profesor tidak mengetahui kapan ajalnya tiba dan ia terlihat bersenang-senang ketika berjalan bersama murid-muridnya. Menurut Sable, kalau Rogues adalah sosok guru yang baik dan juga perhatian. Lalu Hurt menerka kalau profesor suka bermain. Yaps, benar sekali cuy. Sang profesor bocil sangat senang ketika ia bermain-main. Lalu seorang bocil bernama Laios mengajak keempat penyihir untuk bersembunyi. Ternyata sang bocil sedang dikejar-kejar manusia setengah hewan bernama Yue. Yue mengetahui persembunyian para bocah dan menghancurkannya. Setelah itu Rogues meminta ketiga muridnya membawa Laios pergi dari hutan. Kemudian mereka pergi meninggalkan Rogues yang sedang bertarung dengan Yue. Namun Yue mengetahui skill yang dimiliki Rogues dan ia memutuskan untuk mundur. Yue merupakan seorang tentara bayaran baseball yang mengetahui tentang masa lalu Sable. Yue melayani penyihir misterius yang mengendalikan desa, yang merupakan tahap pelatihan khusus. Yue memiliki karakteristik hewan dan berbulu putih raksasa dari keluarga kucing. Yue memberikan tekanan yang kuat kepada lawannya ketika ia sedang bertarung. Setelah berhasil melarikan diri, Laios membawa para penyihir menemui pastor di gereja. Laios memeluk seorang pria dan ia adalah Shinpu. Shinpu merupakan seorang pastor yang bekerja di gereja desa di mana tempat pelatihan khusus. Mungkin karena Shinpu telah kehilangan penglihatannya, ia menutup matanya rapat-rapat dengan penutup mata. Dikarenakan kewaspadaannya terhadap penyihir dan ia sering menggunakan kata-kata kejam serta kasar. Laios mengenalkan ketiga siswa pada Shinpu dan mengatakan mereka adalah penyihir. Ketiga siswa memberi salam pada Shinpu dengan ramah. Selanjutnya Laios mengatakan pada Shinpu kalau ketiga siswa adalah penyelamatnya. Shinpu mengetahui kalau ketiga murid adalah siswa pelatihan khusus. Shinpu terlihat amat ketus dikarenakan trauma dengan seorang sihir. Shinpu meminta ketiga siswa untuk kembali ke akademi dikarenakan nyawa mereka dalam bahaya. Seorang sihir terkuat telah menyewa Yohei untuk membantai para siswa pelatihan khusus. Sontak saja ketiga bocah terkejut mengetahui fakta mereka telah diincar. Kut dan lainnya mulai berpikir kalau mereka memang akan dibuang dari akademi. Dikarenakan perjalanan yang mereka tempuh amat berbahaya. Ketiga siswa pun mulai galau dan insecure pada dirinya sendiri.
Lalu Rox nongol mematahkan pemikiran kolot ketiga siswanya itu. Rox meminta Shinpo mengantarkan mereka ke desa pelatihan. Setelah itu Laios bertemu dengan ayahnya dan ia membawa para siswa ke desa beserta pendeta. Ayah Laios bertanya apakah pendeta telah mendengarkan gosip yang beredar. Sang pendeta mengatakan kalau ia telah dicurigai sebagai bawahan sihir jahat di desa. Kemudian ayah Laios dan sang bocil mengantarkan Rox dan kawan-kawan ke rumah yang akan mereka tempati. Sepertinya warga desa tidak menyukai rombongan Rox. Ketika sampai di rumah tempat mereka akan menginap, Rox melihat boneka bergelantungan. Ayah Laios mengatakan kalau boneka itu adalah tanda dari para sihir terdahulu. Setibanya di dalam rumah, Rox mulai mengomel dan mengatakan kalau ia akan membunuh Kepsek. Sontak saja ketiga siswa terpelongo melihat reaksi sang profesor. Menurut Sebel, kalau desa tersebut akan menjadi medan peperangan nantinya. Kemungkinan merubah desa menjadi medan perang adalah nilai kelulusan ketiga siswa. Setelah itu terjadi perdebatan di antara Kut dan Sebel mengenai perang dan kelulusan. Sebel meminta Kut untuk tidak ikut berperang jika ia tidak mau. Sementara Hort tak ingin Sebel mati dan ia menangis pergi meninggalkan rumah. Sebel tidak mengerti mengapa Hort menangis dan ia hendak mengejarnya. Lalu Kut menjelaskan kalau Hort telah menganggap Sebel sebagai teman baiknya. Sebel langsung pergi mengejar si Eneng yang lagi ngambek. Di lain sisi, Hort menangis di gereja sambil berdoa dan ia melihat seorang bocil sedang memakai jubah. Bocil itu bernama Lily dan ia terlihat pemalu. Lalu pendeta menghampiri mereka sehingga Lily pergi keluar gereja. Lily merupakan seorang gadis yang melayani gereja desa. Lily memiliki kepribadian yang misterius dan selalu memakai kerudung. Namun Lily antusias ketika membantu pastor melayani gereja. Hort meminta maaf pada pastor karena telah mengajak Lily curcol. Ketika Hort hendak keluar dari gereja, pendeta Saiko menghalanginya dengan tongkat. Ternyata Shinpo adalah anggota dari Dia Ignis dan ia menyerang Hort. Shinpo kecewa melihat Hort telah mengkhianati pihak gereja dan ia hendak memberinya pelajaran. Sementara Sebel tidak menemukan keberadaan si Eneng dimanapun. Sebel kembali ke rumah dan curcol kepada Rox mengenai keberadaan Hort. Lalu Rox melacak keberadaan Hort menggunakan sihir dan mereka akan menuju hutan. Setibanya di mulut gua, mereka melihat darah dan hal itu membuat Kut takut. Kut meminta agar mereka segera menjauh dari gua, kemungkinan di dalam telah dibuat jebakan. Namun Rox tak peduli. Dan ia semakin tertantang dan ngotot memasuki gua. Kemudian, Kut pergi meninggalkan gua sedangkan Rox dan Sebel melanjutkan perjalanan. Rox mengatakan jika Sebel ingin meninggalkan gua, ia tidak akan memarahinya. Sebel menegaskan kalau ia akan menyelamatkan Hort bagaimanapun bahaya yang datang menghadang. Rox bertanya mengapa Sebel mau menyelamatkan Hort. Dengan malu-malu, Sebel mengatakan kalau Hort adalah temannya. Lalu Sebel memberitahukan jika Rox dalam kesulitan, maka ia akan menolongnya. Mendengar ocehan sang bocah membuat Rox tertawa geli. Beralih pada gua. Ia dihadang oleh Yuhei di depan gua. Yuhei menawarkan pada Kut untuk bergabung dengan kelompoknya dan ia akan diajarkan ilmu sihir. Kut awalnya tergiur dan ia hendak mengikuti Yuhei. Namun langkahnya terhenti ketika Yuhei mengatakan ia telah memakan Hort hingga perutnya kenyang. Lalu Kut amat marah dan menentang Yuhei untuk bertarung dengannya. Sementara Rox dan Sebel telah diserang oleh musuh dan mereka terkurung di dalam ruangan. Rox kehilangan Ludens dikarenakan Shinpo telah mengambilnya. Lalu kedua bocah melihat seorang sihir berada di dalam ruangan dan ia sangat OP. Selanjutnya Sebel teringat kalau wanita itu adalah orang yang membawanya ke dunia lain. Wanita itu mengajak Sebel ikut bersamanya dan ia telah menanti kedatangan sang bocah sejak lama.
Wanita itu adalah Zero dan ia penyihir yang amat kuat. Zero merupakan seorang penyihir misterius yang muncul bersama Sable 3 tahun lalu. Ketika Sable telah kehilangan ingatannya dan kemungkinan Zero mengetahui tentang masa lalu sang MC. Lalu Zero menyerang Rox hingga ia tidak sadarkan diri. Sable melihat kondisi Rox yang tidak berdaya lagi dan memangkunya. Zero mengajak Sable ikut bersamanya dan meninggalkan teman-temannya. Zero akan merebut Sable dari Albus dan akan mengajarinya sihir. Zero mengatakan kalau Sable tidak pantas dibimbing oleh seorang sihir seperti Rox. Rox adalah aib bagi seorang sahir dikarenakan tidak bisa menggunakan sihir. Dengan lantang, Sable mengatakan kalau ia tidak akan bergabung dengan Zero. Sable memilih untuk bersama Rox dan lainnya. Bagi Sable, Hot dan teman lainnya sangat berarti dalam hidupnya. Sable menolak Zero dan ia tidak menginginkan ingatannya kembali. Setelah itu Rox bangkit dan mencharger energinya melalui Sable. Kemudian Rox menjadi amat OP dan ia merapalkan mantra milik Hot. Rox mampu menggunakan teknik orang lain dengan sekali lihat. Namun sayangnya serangan Rox mampu ditangkis oleh Zero dengan mudah. Zero menjelaskan kalau ia adalah penulis pusaka Safar yang dicari-cari Rox selama ini. Sable baru menyadari maksud perkataan Kepsek pada Rox ketika mereka masih di akademi. Zero mengatakan kalau ia adalah sahir luluk erang pencipta dari pusaka Safar. Sable maju melindungi Rox agar Zero tidak bisa menyerangnya. Namun semuanya terhenti ketika Zero mengatakan Sable telah lulus ujian. Sang MC terpelongo mendengar ocehan Zero barusan dan ia tidak mengerti. Zero mengatakan kalau ia adalah infrastruktur ketiga siswa dan ia sedang menguji mereka. Lalu Rox tertawa sejadi-jadinya dan ia telah mengetahui kalau mereka sedang diuji. Hot datang memeluk Sable dan ia merasa bahagia mereka berhasil lulus. Sinpu memulangkan Ludens kepada Rox dan ia meminta maaf atas tindakannya. Sinpu bertanya bagaimana bisa Rox mengetahui kalau mereka telah diuji. Rox menjabarkan cerita dari awal mereka tiba hingga mendarat di gua. Tak lama kemudian Kut datang menghampiri kedua temannya dan mereka bertiga dinyatakan lulus. Lalu para warga muncul untuk merayakan kelulusan para siswa lain. Di lain sisi, Kepsek telah mengetahui kalau ketiga siswa lulus dan ia menjerit histeris. Holden memeriksa keadaan Albus dan ia bertanya ada apa dengannya. Albus menjelaskan kalau ketiga siswa berhasil lulus ujian. Padahal dalam beberapa tahun tidak pernah ada siswa yang lulus. Kembali pada Sable, mereka sedang menikmati pesta perayaan kelulusan ketiga siswa. Zero menjelaskan mengenai ujian lanjutan yang akan dilalui mereka. Zero meminta ketiga bocah untuk membuka toko mereka masing-masing ketika berada di desa. Setelah itu Sable bertanya mengenai masa lalunya pada Zero. Zero mengatakan pada Sable kalau ia akan mengingat masa lalunya ketika masanya datang. Selanjutnya Yohei menyajikan hidangan yang enak-enak untuk para siswa. Kut bertanya, apakah hidangan itu adalah daging manusia? Yue mengeluh pada Sinpo dikarenakan dialog yang diberikannya. Para siswa menjadi takut kepadanya. Sinpo mengatakan kalau ia dahulu adalah anggota dari Dia Ignis. Aslinya Sinpo bisa melihat. Namun dikarenakan ia tak tahan dengan cahaya, makanya memilih menutup mata. Setelah acara selesai, Kut dan lainnya jalan-jalan keluar dan melihat Raja Naga terbang. Kut auto pergi menyamperinya dikarenakan ia adalah fans berat Raja Naga terbang. Kemudian, Raja Naga terbang memberikan ketiga siswa surat. Lalu Zero menyapa Raja Naga bersama teman lainnya. Setelah itu ketiga siswa membacanya dan mengetahui kalau Kepsek mengizinkan mereka menggunakan sihir penuh. Kut mendekati Raja Naga dan curcol bareng mengenai masa lalunya. Kut ingin bergabung dengan pasukan instruksi sihir bersama dengannya.
Raja Naga mengatakan kalau ia sangat menantikan siswa seperti Kut bergabung di dalam regunya. Lalu Kut dan lainnya kembali ke ruangan Zero dan melihat Rox merengek karena tidak diajak bertemu naga. Ketiga siswa terbodoh melihat aksi Profesor Mungil yang seperti bocil. Sable dan kawan-kawan mengira Rox akan pergi meninggalkan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Namun Rox mengatakan ia akan tinggal untuk melihat kemampuan yang dimiliki murid-muridnya. Sontak saja ketiga bocah memeluk erat sang ibu peri. Setelah itu Rox dan Zero curcol bareng mengenai masa lalu Sable. Dahulu Sable memiliki masa lalu yang mengerikan dan ia menyaksikan sang ibu dibunuh. Sable menyerap seluruh kekuatan sihir sang ibu hingga ia dapat menyegel ingatannya. Lalu Sable memutuskan hidup di tempat yang kumuh untuk menjalani hidup yang kelam. Ayah Sable adalah penyihir hitam yang terkenal di dunia. Kemungkinan sang ayah sedang mengincar Sable, makanya kedua instruktur akan melindunginya. Selanjutnya, Sable dan kawan-kawan mulai berbaur dengan para warga. Hort bekerja di toko, sedangkan Kut bekerja di klinik karena skill penyembuhnya. Sementara Sable bertugas sebagai penyuplai energi rekan-rekannya. Setiap pagi Hort dan Kut mencharger energinya pada Sable lalu beranjak pergi kerja. Setelah itu Rox datang bertandang mengunjungi Sable yang selalu mengurung diri di rumah. Sable menjelaskan kalau ia bekerja membersihkan rumah dan memasak untuk Hort serta Kut. Kemudian Sable mencuci baju kedua temannya sehingga membuat Rox kaget. Sang profesor mengingatkan pada Sable kalau ia juga harus berbaur dengan warga desa. Karena sikap datar Sable membuat Rox amat kesal. Lalu Rox menjelaskan pada Sable mengenai perasaan Hort kepadanya. Si Endang menyukai Sable dan Rox meminta sang bocah agar sedikit peka terhadap perasaan orang lain. Sable menjelaskan kalau ia tidak paham mengenai perasaan ataupun cinta. Lantas Rox teringat penderitaan yang dialami Sable selama ini. Rox merasa iba pada Sable dan ia memeluknya layaknya ibu peri. Setelah itu Rox meminta Sable mencarikan daun teh ke hutan. Rox ingin Sable berbaur keluar rumah dan berjalan-jalan di sekitar desa. Rox bertemu Laios dan mereka pergi bareng mencari daun teh. Sable amat lelah mengikuti Laios dan ia meminta agar mereka segera kembali. Sable mengira kalau mereka telah pergi terlalu jauh. Namun Laios ngotot untuk menunjukkan tempat daun teh pada Sable. Ternyata kedua bocah tersesat dan Laios menangis karena telah berbohong pada Sable. Sable mendiamkan sang bocah dan mengatakan kalau ia tidak keberatan ditipu olehnya. Lalu mereka melihat tikus dan tikus itu menuntun kedua bocah menuju gereja. Lalu Laios dibawa pergi oleh sang ibu. Sedangkan Sable bertemu dengan pendeta. Senpu menyajikan makanan untuk Sable dan curcol mengenai bahaya yang terjadi di hutan. Sable menjelaskan kalau ia diberi job mencari daun teh oleh Rox. Pendeta mengatakan kalau daun teh terdapat di kedai Zero. Pendeta meminta Sable untuk bertanya pada orang lain jika tidak mengetahui sesuatu. Setelah itu Sable bertemu dengan Hort yang lagi bersedih. Hort telah melukai Yuhei ketika mereka disergap sekumpulan serigala. Hort merasa dirinya tak pantas menjadi penyihir dikarenakan ia telah dimarahi Yuhei. Lalu Lily membawa pergi Hort dan mereka menuju gereja bersama-sama. Tiba-tiba Rox nongol meminta Sable untuk menyuplai energi pada Zero. Zero sedang mengobati luka Yuhei yang amat parah dan ia kehabisan mana. Selanjutnya Zero mencharger energi melalui Sable untuk menyembuhkan Yuhei. Setelah berhasil sembuh, Yuhei protes mengenai tindakan Zero pada Sable. Sepertinya Yuhei cemburu dan ia tidak ingin Zero melakukannya lagi. Sable bertanya pada Yuhei apakah ia akan memecat Hort. Yuhei mengatakan kalau ia tidak akan berbuat sejauh itu.
Akan tetapi, Yuhei harus mendidik Hort dengan tegas agar ia memiliki kesempatan kedua untuk berubah. Sang MC pun teringat saat Lois takut dimarahi ayahnya. Karena mendengar wejangan Yuhei, Sable bergegas pergi menuju rumah Lois dan hendak memberikannya nasihat. Sedangkan Zero dan Rox melanjutkan curcol mereka mengenai Yuhei yang sering datang ke rumahnya. Rox curiga kalau Zero dan Yuhei memiliki hubungan yang dekat. Zero menjelaskan kalau ia ingin menghabiskan hidupnya dengan orang yang dicintainya. Bahkan Zero ingin bersamanya sampai mereka menua nantinya. Rox terkejut mendengar ocehan Zero yang menyentuh hatinya. Beralih pada Sable, ia mengajak Laios untuk main ke hutan bersama esok harinya dengan wajah tersenyum. Selanjutnya Sable dan Hort ngeteh sambil curcol bareng. Sable penasaran apa itu cinta dan bertanya kepada Hort. Sable teringat kata-kata Rox yang mengatakan kalau Hort menyukainya. Sontak saja si Eneng auto merona dan salah tingkah mendengarnya. Hort menjelaskan pada Sable mengenai seorang yang dia cintai. Jika Sable merasakan keadaan yang terdesak dan mengingat seseorang yang paling dekat dengannya, maka itulah yang dinamakan cinta. Dengan polosnya, Sable mengatakan kalau ia selalu teringat dengan Profesor Rox. Mendengar penjelasan Sable, si Eneng auto galau, namun ia mendukung perasaan Sable. Ketika Hort hendak meminta energi dari Sable, tiba-tiba ia menolak dan pergi. Ternyata Sable mencari Zero dan mengajaknya diskusi mengenai ingatannya yang telah pulih. Zero mengatakan kalau ia adalah bibi kandung dari Sable. Ayah Sable memiliki julukan nomor 13 dan ia adalah kakaknya Zero. Ketika mengetahui Sable akan dijadikan eksperimen oleh ayahnya, sang ibu memutuskan membawa lari sang bocah. Akan tetapi, Sable tidak menyerah menyalahkan bibinya dan ia bertanya mengenai ayahnya. Sedangkan Hort sibuk mencari Rox dan ia hendak mengatakan perasaan Sable. Namun Rox telah menguping pembicaraan mereka dan mengetahui perasaan muridnya. Rox merasa kalau cinta adalah hal yang merepotkan. Sedangkan Hort galau jika Rox pergi meninggalkan mereka dikarenakan perasaan Sable. Rox mengatakan kalau ia akan terus memantau perkembangan tiga muridnya. Setelah itu Kut dan Yuhei menangkap seorang bocah yang mengamuk di desa. Bocah itu diduga adalah pion gereja untuk mengacaukan desa Sahir. Hort dan Kut meminta agar sang bocah jangan dihukum. Sementara Yuhei akan menghukumnya dikarenakan bocah itu berbahaya. Terjadilah selisih pendapat di antara para penyihir hingga berakhir dengan penyelesaian. Pendeta datang menengahi perselisihan mereka dan ia memulai menginterogasi sang bocah. Pendeta telah mengetahui kalau bocah itu hanyalah umpan yang dikirim gereja ke desa mereka. Oleh karena itu Rox dan lainnya sedang rapat memutuskan nasib sang bocah. Sedangkan Hort galau jika bocah itu akan dihukum. Hort berjalan-jalan dan melihat tirani yang sedang bermain dengan anak-anak. Seorang suster bernama Nana telah mengawal agar tirani tidak macam-macam di desa mereka. Kemudian Nana mengajak Hort agar ikut mereka esok harinya ke sungai untuk memancing ikan. Hort mengatakan akan ikut rombongan Nana dan para bocah berekreasi ke sungai serta mengajak tirani. Selanjutnya Kut membawa bocah keluar kamar dan mereka melanjutkan perdebatan. Lalu Kut mengajak bocah itu makan masakan Lily di gereja. Masakan Lily terkenal sangat enak sehingga para warga gantian datang untuk mencicipinya. Menurut sang bocah, masakan Lily juga sangat enak. Bocah itu bernama Kadi dan ia mulai terbiasa dengan keadaan desa. Kut mengatakan kalau Lily adalah manusia setengah hewan. Kadi terkejut melihat seorang tikus pandai memasak. Lily meminta maaf pada Kadi karena tidak menjelaskan identitasnya. Kadi mengatakan Lily tidak perlu meminta maaf karena ia tidak salah. Kadi mengucapkan terima kasih pada Lily karena memberikannya makanan. Setelah itu Kadi diantarkan Kut untuk beristirahat di kamar.
Kadi menangis terharu melihat warga yang sebaik itu kepadanya. Sementara Sable sedang berlatih sihir dan mempraktekkan ajaran Profesor Zero. Kud dan Hort mempraktekkan sihir temuan Sable yang baru dan mereka menikmatinya. Setelah itu Sable menyatakan cintanya kepada Rox sehingga membuat kedua temannya syok. Rox terkejut melihat aksi nekat sang bocah yang berbicara dengan santuy mengenai cinta. Esok paginya Sable membangunkan Rox dan membuatkannya sarapan. Sable menguji coba temuannya menggunakan Ludens namun tak berhasil. Lalu Sable memutuskan membuat ramuan baru agar menghasilkan sihir yang OP. Sable menjelaskan job desk yang akan dikerjakannya hari ini pada sang pujaan hati. Sable bertanya apa yang hendak dilakukan Rox hari ini. Rox mengatakan ia akan memantau Kadi di desa. Sable memberitahukan pada Rox kalau Kadi ikut bersama Hort pergi ke sungai dan mereka sedang memancing. Beralih pada sungai, Tirani terkenang masa lalunya yang kelam. Lalu Nana menyapanya dan mengajak Tirani bicara. Hort menyadari kalau Tirani menyukai Nana dikarenakan ia wanita yang anggun. Selang beberapa waktu, Kadi berubah menjadi monster dan menyerang para siswa. Tirani mengorbankan dirinya demi menyelamatkan para bocah. Tirani meminta agar Kud dan Hort membunuh Kadi. Kalau tidak akan terjadi banyak korban nantinya. Awalnya Hort tidak mau membunuh Kadi karena janjinya. Namun Kud mengatakan kalau mereka harus melakukannya. Kud memberikan ekornya agar Hort bisa merapalkan mantranya. Setelah itu, sihir Hort mampu membantai Kadi hingga KO. Lalu Kud menyelamatkan Tirani menggunakan sihir penyembuh. Kadi berubah menjadi kalajengking dalam jumlah yang amat banyak, sehingga membuat mereka terpojok. Tirani hendak mengorbankan nyawanya melindungi kedua siswa. Tetapi semuanya terhenti ketika Rox datang dan meminta Ludens menelan para kalajengking. Selanjutnya Hort dan kawan-kawan menguburkan mayat Kadi di desa. Mereka meratapi skill yang dimiliki setiap personal dikarenakan tidak bisa menolong Kadi. Setelah itu Raja Naga mendarat di desa dan Kud bergegas menuju tempatnya. Raja Naga mengatakan pada ketiga siswa agar mereka segera kembali ke Akademi Wilnias. Raja Naga memberitahukan kalau desa Sahir akan menjadi ladang pertempuran. Lalu Sable dan kawan-kawan menghadap Zero dan mengatakan mereka akan bertarung dengan warga desa. Zero menantangnya dan meminta ketiga siswa untuk pergi dari desa Sahir. Sable dan kawan-kawan ngotot meminta ikut di dalam pertarungan melawan pasukan gereja. Sable mengatakan telah menciptakan ramuan penguat mana sehingga penyihir dapat mengisi energinya. Kemudian Sable akan meminta bantuan Tirani untuk membuat jebakan ketika perang. Jika tidak, akan ada korban dari pihak musuh dan mereka bisa menangkap pelakunya. Sedangkan Tirani masih galau apa yang harus dilakukannya. Tirani melawan pihak gereja yang dulu membesarkannya. Ketika Tirani datang ke sekolah bertemu dengan Nana, ia semakin galau. Nana mengetahui kalau Tirani menyukai dirinya. Namun Tirani pergi dan tidak menggubris perasaan itu. Esok harinya para penyihir membuatkan jebakan untuk perang yang akan datang. Rox dan pendeta saling curcol mengenai pandemi yang disebarkan pihak gereja. Sepertinya gereja akan menggunakan anak-anak yang tidak memiliki orang tua untuk berperang mewakili gereja. Oleh karena itu, dari pihak penyihir menyiapkan jebakan agar tidak memakan korban jiwa. Di lain sisi, Albus meminta Holdem mengumpulkan aliansi perang untuk membantu desa sihir dari bencana. Albus mengumpulkan kekuatan negara aliansi untuk membantu mereka. Albus tidak mengetahui berapa banyak sisa bencana yang akan diturunkan pada peperangan nantinya. Beralih pada desa, Laios berpamitan pada Sable dan mereka berjanji akan bertemu lagi. Lalu Sable bersama dengan teman lainnya bersiap-siap menyambut peperangan yang akan datang. Sable menyalurkan energinya pada Zero secara menyeluruh. Sable merasakan tubuhnya yang ringan karena telah berkurangnya energi di dalam dirinya.
Sementara tentara musuh mulai bergerak. Rox bersama Ludens dari atas pepohonan memantau pergerakan lawan yang hendak menyerbu desa. Selanjutnya pasukan Zirah tiba di lokasi dan melihat banyak tikus menyerang mereka. Lalu pasukan Zirah terkena jebakan yang dibuat para penyihir hingga mereka KO tak berdaya. Pasukan penyihir menurunkan hujan ramuan sihir sehingga tangan dan kaki mereka menyatu kembali. Karena mental pasukan Zirah telah goyah, pasukan iblis mengambil alih baris depan dan akan menghadang para penyihir. Setelah itu pendeta mengetahui kalau pasukan Lily ditangkap musuh. Pendeta bersama dengan Yohei menyerang para iblis di TKP dan berhasil menyelamatkan Lily. Pendeta meminta Lily pergi, sementara kedua kesatria sedang melawan para iblis yang beregenerasi. Para iblis terlihat amat kuat dan mereka tak bisa dikalahkan. Sedangkan pasukan gereja lainnya berhasil terkena jebakan yang dibuat tirani. Lalu tirani beraksi bersama ketiga bocah melawan para utusan hingga mereka KO. Horde menggunakan sihir menyerang para utusan hingga mereka KO. Setelah cedera, Kurt menyembuhkan mereka dengan sihir penyembuh. Para utusan gereja menganggap tirani adalah pengkhianat. Mereka hendak menyerang tirani, namun apalah daya si pria psycho amatlah OP. Tirani membantai para utusan menggunakan kapaknya di medan perang. Kemudian Zero mengumpulkan energinya menghentikan para manusia setengah binatang di arena pertempuran. Dengan menggunakan sihir, para pasukan musuh dibuang ke portal lain hingga mereka tak bisa berperang. Setelah itu Albus dan antek-anteknya telah berdiri di altar menyaksikan tontonan yang sangat menegangkan. Para pasukan aliansi telah tiba di TKP dan mereka sedang melihat jalur pertarungan. Di lain sisi, Albus telah mengumpulkan para aliansi mengorek info dari petinggi gereja. Ternyata petinggi gereja adalah dalang di balik pertarungan tersebut. Albus membuktikan bahwa petinggi gereja telah melakukan kesalahan dan ia telah menyebabkan sisa bencana berada di desa. Petinggi gereja mulai dilema dengan kedoknya yang telah terbongkar. Lalu hewan kalajengking dari sisa bencana menyerang satu uskup hingga ia tenggelam di dalam lautan serangga. Setelah berhasil dipojokkan, Rox menggunakan Ludens menelan serangga kalajengking yang begitu banyak. Kemudian Rox membongkar kejahatan uskup di depan publik. Rox mengambil mutiara yang berada di tubuh Kadi sebelum ia terluka. Rox memasukkannya mutiara itu ke dalam mulut uskup hingga ia menelannya. Setelah insiden peperangan, para warga bergosip mengenai utusan gereja yang berhasil KO dikalahkan oleh para penyihir. Penyihir mengalahkan pasukan lawan tanpa memakan korban. Dunia telah menyaksikan fraksi anti-sihir berhasil dibuat kalah telak oleh para penyihir. Setelah itu Sable dan kawan-kawan mendapatkan surat kelulusan dari Albus. Albus menawarkan pekerjaan pada ketiga siswa untuk mengabdi di akademi. Kurt mengatakan akan bergabung dengan pasukan instruksi sihir. Lalu Sable mengatakan ia akan bekerja sebagai peneliti untuk menemukan sihir terupdate. Sedangkan Horde akan menjadi master sihir di akademi. Selanjutnya Sable dan kawan-kawan kembali ke desa hendak mengemasi barang-barang mereka. Lalu Sable diberikan buku oleh Zero sebagai panduannya untuk membuat ramuan sihir. Sable telah memecahkan teka-teki yang tertulis di buku itu. Sang ayah telah membuat namanya dan Zero bersatu di dalam buku tersebut. Setelah itu Sable dan lainnya berpamitan kepada warga desa. Sementara Tirani akan bergabung dengan pendeta dan Yohei untuk menjaga desa Sahir. Lalu Sable dan kawan-kawan mendapatkan misi baru dari Albus menuju perpustakaan terlarang. Sable amat senang masih bisa bersama kedua temannya meski mereka telah berhasil lulus. Sable dan kawan-kawan diantar oleh Raja Naga untuk berkunjung ke bagian utara. Sang MC teringat sang pujaan hati yang telah melanjutkan perjalanannya ke bagian dunia lain. Dan ceritanya pun kelar sampai di sini cuy. Mari kita ke bagian penutup biar tambah afdol. Ceritanya cukup menarik tapi terkadang agak membingungkan juga. Kadang-kadang ada plot bergerak lambat dan kemudian meningkat secara signifikan. Sehingga kalian bisa kehilangan jejak tentang apa yang sedang terjadi ya. Sejujurnya plotnya sebagian besar didorong oleh karakter yang terlibat di dalamnya. Overall masih banyak poin lah yang masih bisa disajikan dan hal itu menjadi sangat menarik. Dikarenakan menyediakan latar cerita yang kompleks di mana anime ini sepertinya akan diperlihatkan banyaknya daerah sihir yang keren-keren.
Bagi kalian pecinta anime bergenre fantasi, maka film ini recommended buat kalian tonton.